Saudara, kita satukan hati dan berdoa bersama-sama pagi hari. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan sehari lagi kami masih boleh ada. Semua karena anugerah Tuhan kami masih boleh beribadah dalam keadaan yang baik dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau datang memuji, meninggikan nama Tuhan. Mari Bapa, Kau selidiki hati kami. Ampuni sekiranya masih ada dosa pelanggaran kami buat. Kuduskan seluruh kehidupan kami, agar pagi hari ini kami boleh layak di hadapan Tuhan. Tempat ini Tuhan kuduskan dalam nama Yesus. Biarlah kuasa darah Yesus membasuh tempat ini Tuhan. Kami berdoa, biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Dan setiap pekerjaan kuasa kegelapan yang mau mengganggu ibadah kami, bersatu hati dalam nama Yesus kami hancurkan kuasanya oleh kuasa darah Yesus. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami pagi hari ini boleh menikmati damai sejahtera, sukacita, kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Karena saat kami memuji menyembah Tuhan, kami percaya Engkau hadir dan bertata di tengah-tengah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Mari segenap hatimu Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya.
memenuhi setiap kami pagi hari ini. Setiap kami yang berseru memanggil nama, setiap kami yang haus dan lapar akan Tuhan, hadirat memenuhi kami pagi hari ini
saudara, kasih tahu sampai kiri kananmu, katakan Tuhanlah pengharapanmu. Haleluya. Mari sama-sama kita bersorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Nah, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Dalam firman-Mu itu boleh menjadi rema dan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
Engkau Yesus, dengan segenap hatiku aku mengasihi. Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap. Mari jemaat Tuhan saja katakan, aku mengasihi, aku mengasihi. Ini pengakuan kami pagi hari ini Tuhan. Kami mengasihi-Mu dengan segenap hati kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Dengan segenap jiwa kami Tuhan. Senang kita pakai berdiri, Bapak Ibu Saudara. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Pada hambanya saya ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Benar ya Tuhan, Engkau mengetahui kami berada di tempat ini untuk menyenangkan hati-Mu. Karena itu Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau berikan lagi kesempatan bagi kami untuk berada di hadirat-Mu, memuji-muji dan memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah pujian dan penyembahan kami Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Bapa yang ada di dalam sorga, kami mohon agar supaya kami tertuju kepada-Mu Tuhan di dalam pemberitaan akan firman-Mu. Oleh karena itu Bapa di sorga, kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada-Mu Tuhan, yang akan mencuri perhatian kami, yang akan mencuri pendengaran kami untuk mendengarkan isi hati-Mu, di dalam nama Yesus kami perintahkan, keluar dari tempat ini. Hamba yang terbatas Tuhan,
kami mohon urapan daripadamu, otoritas daripada Engkau taruh dalam kehidupan kami, sehingga setiap perkataan kami adalah perkataan yang berasal dari kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Sedang Bapak Gembala dan seluruh pengerja yang memberikan lagi kesempatan kepada kami untuk berada di mimbar ini, demikian juga teristimewa saya mengucap syukur kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat menarik tangan kita untuk melakukan pekerjaannya. Amin. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun tema kita di hari ini adalah hidup dalam anugerah Allah. Jemaat yang Tuhan berkati, arti dari anugerah sama dengan kasih karunia Allah. Kalau dalam perjanjian baru, kata ini memiliki makna kemurahan hati Allah yang tidak pantas diterima oleh orang yang akan dihukum. Sekali lagi, kasih karunia Allah merupakan satu pemberian Allah bagi setiap orang yang sebenarnya tidak layak untuk menerima hal itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih, istilah anugerah atau kasih karunia dipakai mengungkapkan sikap Allah di dalam kehidupan setiap manusia yang sungguh-sungguh sebenarnya untuk menerima hukuman atau orang berdosa. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari sama-sama kita buka firman Tuhan dari Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Setuju? Kita sama-sama baca bersama. Sudah dapat katakan amin? Kita mulai 3, 2, 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil kerja, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Untuk firman Tuhan kita di hari ini,
Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, surat Efesus memberikan kesan bagaimana hasil dari kehidupan doa pribadi Paulus. Paulus menghidupi doanya karena ketika dia melaksanakan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya, ketika Paulus menulis surat ini, dia berada di dalam penjara karena Kristus. Ada yang mau seperti itu? Di dalam penjara, tetapi masih mau memberitakan firman Tuhan. Sungguh luar biasa. Paulus yang dikenal sebagai seorang pembunuh, yang diketahuinya sebagai pengikut Kristus, akan tetapi ketika Yesus menangkapnya menjadi rasul Allah, maka Paulus menjadi seorang yang gencar memberitakan Injil Kristus. Karena itu Paulus berada dalam penjara, dan kemungkinan pada waktu itu Paulus dipenjarakan di kota Roma karena Paulus tercatat sebagai warga Roma. Nah, walaupun dalam penjara, Paulus tidak berhenti memberitakan Injil keselamatan. Karena itu sebagian besar perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, surat-surat yang ditulis Paulus di dalam penjara dikirim melalui teman-teman sekerja Allah dalam Tuhan, dan khusus surat kepada jemaat di Efesus ini dibawa oleh Tikhikus. Tikhikus ya, bukan tikus. Tikhikus, teman sekerja Allah, teman sekerja Paulus di dalam memberitakan akan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Tikhikus disuruh Paulus untuk membawa surat ini ke jemaat di Efesus, karena Efesus merupakan jemaat yang kehidupannya jauh dari kehendak Allah. Sebab itu surat Efesus dapat disebut kitab yang mengandung janji berkat Allah, karena berisikan berita-berita keselamatan, yaitu pembebasan kita dari dosa dan kematian yang kekal kepada kehidupan yang baru bersama Kristus Yesus. Dan hal ini adalah kekayaan berkat orang percaya, karena sebelum Yesus menjadi duta Allah, manusia sudah terlebih dahulu mati. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang terlibat di dalam dosa percabulan, dosa kesombongan, dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu, saudara yang kekasih, mari kita sama-sama belajar bagaimana keadaan kita sebelum dan sesudahnya, bahkan yang akan datang ketika Yesus diutus Allah ke dunia ini. Yang pertama, manusia mati secara rohani. Sekali lagi, yang pertama, manusia mati secara rohani. Mari kita lihat kembali di dalam bacaan kita pada ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua
juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat yang diberkati, hidup kita sebelumnya sudah mati secara rohani. Karena itu kita disediakan Allah untuk menerima anugerah Allah. Sudah mati dalam hal ini, kita mati secara rohani karena pikiran-pikiran kita dibutakan oleh iblis terhadap kebenaran Allah. Semua orang yang tanpa Kristus dikuasai oleh iblis yang disebut dengan kerajaan angkasa. Sebab itu kita diperbudak oleh dosa dan dorongan tabiat dosa, karena pikiran kita tidak ditaklukkan pada pikiran Kristus. Jemaat yang Tuhan berkati, oleh sebab itu manusia cenderung berbuat dosa, jatuh bangun dalam dosa. Itu keadaan dahulu umat manusia itu adalah mati secara rohani, terputus hubungan dengan Allah. Anugerah Allah hilang di dalam kehidupan mereka ketika Allah menciptakan umatnya. Nah, saudara yang kekasih, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kita sudah melepaskan setiap pelanggaran kita? Apakah kita sudah melepaskan segala kuasa angkasa, kuasa iblis yang mau merongrong di dalam kehidupan kita? Seperti jemaat Yesus, ada roh percabulan, roh kesombongan, roh kemunafikan. Baru-baru kemarin ada yang mengirim di statusnya sama saya, dia katakan, jangan percaya kepada ciuman orang yang hinggap di depan kita, karena biasanya itu seperti ciuman Yudas kepada Yesus. Itu berarti ada kemunafikan di dalam setiap kehidupan kita. Yudas adalah murid Yesus, bendahara dia. Tetapi dengan ciuman dia bisa melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dia menyerahkan Yesus untuk disalib. Tetapi kalau tidak demikian, kita semua tidak menerima kasih karunia Allah. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mereka yang hidup tidak berada di dalam terang Kristus harus bertanggung jawab atas dosa yang diperbuatnya. Ada konsekuensi atas apa yang kita lakukan. Dalam Roma 6 ayat 23 merupakan menuliskan upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kita menganggap kita melakukan kesalahan, kita berbuat dosa, oh Tuhan mengampuni kita. Kita sudah tahu itu salah lalu kita lakukan, itu keliru bagi kita semua. Ada konsekuensi yang Tuhan akan berikan kepada kita ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu, saudara yang kekasih, saya percaya kita semua yang ada di GBI Anugerah ini mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin. Karena kita percaya bahwa karena kemurahan Allah kita boleh memperoleh keselamatan. Saudara yang kekasih, yang kedua, keadaan manusia sekarang
ialah hidup dalam anugerah Allah. Mari kita melihat bacaan kita di Efesus 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saudara ingin memperoleh anugerah keselamatan, harus menerima keselamatan yang disediakan Allah, karena manusia tidak dapat diselamatkan oleh usahanya sendiri, dan manusia hanya dapat diselamatkan oleh kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Firman Tuhan menyatakan dosamu diampuni, dihidupkan secara rohani, dibebaskan dari kuasa iblis dan dosa, dan dijadikan ciptaan baru. Mau jadi ciptaan baru? Terima kebenaran firman Tuhan. Kolose 1 ayat 13 menuliskan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, yaitu Yesus Kristus. Jadi hal yang utama, penebusan Allah dalam kehidupan umat ciptaannya, ialah melepaskan kita dari pengendalian akan kuasa-kuasa si jahat, kuasa kegelapan, yaitu kerajaan iblis. Dan kita sekarang berada di dalam kerajaan Kristus dan di bawah pemerintahannya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah berada di bawah pemerintahan Kristus. Tinggal dari kita bagaimana kita harus hidup di dalam Kristus. Dan yang ketiga, keadaan manusia yang akan datang adalah Allah menyediakan tempat bagi umat manusia melalui Yesus. Ketika Yesus mati, Dia bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita sekalian. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat 7 sampai yang ke-10 dari bacaan kita, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan kita pada saat ini bukan karena kehidupan kita yang bagaimanapun di hadapan orang lain, bukan dari hasil usaha kita, tetapi menjadi anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita meninggalkan dosa, maka itu berarti dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita, dan dosa sudah berada di dalam maut. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, teks firman Tuhan menuliskan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita menjadi ciptaan baru, dan mereka yang menjadi ciptaan baru di dalam Kristus menerima kasih karunia dari Kristus. Dan untuk menjalani kehidupan kita, kita harus tunduk pada apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kasih karunia terus-menerus untuk kita jalani kehidupan kekristenan kita. Kita harus menolak dosa dan melayani Allah. Yang percaya harus berjuang untuk hidup bagi Allah oleh karena kasih karunia-Nya yang bekerja di dalamnya. Dan kasih karunia Allah bekerja bagi orang percaya yang sungguh-sungguh melakukan firman Allah hingga mereka rela bertindak melalui maksud Allah. Artinya ketika kita merasakan kehidupan kita karena ada kasih karunia Allah bagi kita, kita tidak segan-segan untuk membuang setiap hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Kita rela untuk menyampingkan keinginan-keinginan yang menurut keinginan kita sendiri dan tunduk pada kekuasaan Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus, mari kerjakan di dalam kehidupanmu. Kerjakan keselamatan kita sampai akhirnya. Jika kita lalai melakukan hal ini, kita akan kehilangan keselamatan yang diberikan kepada kita. Walaupun Allah sudah menyediakan tempat bagi kita, dan keselamatan itu tidak dapat kita kerjakan oleh manusia saja, tetapi dengan kasih karunia Allah melalui Roh-Nya yang kudus yang diberikan kepada kita. Firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 12 mencatat, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita kerjakan keselamatan kita, bukan kita takut-takut. Kita gentar untuk melakukan hal-hal yang baik. Mungkin saudara bertanya, bagaimana sih melakukan pekerjaan? Bagaimana kita harus mengerjakan keselamatan kita? Bukankah Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita? Benar, saudara. Tetapi apa yang harus kita lakukan untuk mengerjakan keselamatan kita? Lakukan firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Pemazmur mengatakan, maka Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia pada setiap saat. Nah saudara, kata mata Allah merujuk pada kasih Allah yang memperhatikan dan mengawasi kita. Kasih dan pengawasan Allah yang memelihara kehidupan kita. Jadi selama kita hidup di dalam takut akan Tuhan, berharap kepadanya dan tinggal di dalam kehendak Allah, maka pengawasan Allah akan tertuju kepada kita dan mengangkat kita dari segala ketidakberdayaan kita. Kemudian berkat-berkat Allah akan mengikuti kita. Jadi sesungguhnya untuk mengerjakan keselamatan kita sendiri, lakukan firman Tuhan. Tidak mungkin orang pergi tarangan, apalagi Pak Gembala, tidak mungkin cepat kok. Mari kita pergi berdoa. Cepat kok. Di dalam rumahmu sendiri,
ketika kita bersekutu dengan Allah melalui firman-Nya, kita akan dituntun oleh kuasa Roh Kudus memberitahukan kepada kita bagaimana kita harus mengerjakan keselamatan kita. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lakukan kebenaran firman Tuhan untuk keselamatan kita selanjutnya. Allah memang sudah menyediakan tempat bagi kita melalui Yesus Kristus. Tetapi ketika kita hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka tempat itu menjadi tanda tanya besar bagi kita. Apakah itu menjadi milik kita atau tidak? Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini kebenaran firman Tuhan yang dapat kami bagikan untuk jemaat yang Tuhan berkati. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat mendorong kita untuk terus-menerus melakukan hal-hal yang baik, sehingga anugerah keselamatan terus berada di dalam genggaman kita. Kita boleh memperoleh tempat yang terindah bagi Allah di sisinya di surga yang bakal. Kami undang pelayan altar. Benar ya Tuhan, ini pernyataan kami Bapa. Kami mau hidup di dalam Engkau. Kami mau mentaati akan kebenaran firman. Karena siapapun Tuhan tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami selalu berada di dalam genggaman-Mu Bapa. Tolong kami Tuhan, karena kami sangat terbatas. Kami minta di dalam nama-Mu Yesus, biar Engkau terus memegang tangan kami dengan tangan-Mu yang kuat, sehingga kekuatan-kekuatan ilahi yang berasal daripada-Mu terus mengalir di dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus tetap menuntun kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Bahkan di surga hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi kami percaya kuasa Roh-Mu akan terus bekerja bagi kami semua untuk kami diam di dalam firman-Mu dan melakukannya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita akan berikan doa syukur kita, dan kita naikkan satu pujian. Rahmat-Nya kekal selamanya.
Puji Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk pelayanan hambanya Ibu Evangelis Aska. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara. Seperti biasa ada ibadah sekolah minggu online bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak boleh bergabung bersama-sama jam 4 sore lewat Google Meet. Linknya akan dibagikan oleh Kak Risa. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara boleh kembali hadir bersama-sama di minggu terakhir di bulan Maret dalam ibadah Raya GB Anugerah jam 10 pagi di tempat ini, dan kita akan dilayani oleh hambanya Evangelis Resa. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat pagi siang hari ini kami sudah boleh memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Kau hadir tengah-tengah kami dan memberkati setiap kami hari ini. Berkati hamba-Mu Ibu Evangelis Meska yang sudah menjadi saluran berkat pagi hari ini. Berkati kehidupan hamba-Mu, berikan kekuatan, kesehatan, berikan umur yang panjang Tuhan, berikan damai sejahtera, sukacita, pertolongan dalam kehidupannya. Berkati kehidupannya Tuhan. Berkati anak-anaknya dimanapun mereka berada, biarlah penyertaan, perlindungan, kuasa Tuhan terus menyertai keluarganya. Tuhan terima kasih, kami berdoa biarlah Kau pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, pribadi lepas pribadi. Tuhan kami percaya kuasa hadirat Tuhan terus menyertai jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Penyertaan kasih, perlindungan kuasa Tuhan terus memberkati jemaat-Mu. Kami berdoa pagi hari ini, mungkin ada jemaat Tuhan yang sedang sakit, biarlah Tuhan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan mereka. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Berkati gereja-Mu GB Anugerah Tuhan, biarlah Tuhan Engkau terus mengerjakan perkara-perkara yang ajaib di tengah-tengah kami. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, bahkan semua pengerja yang terlibat mengambil bagian pelayanan di tempat ini. Berikan urapan yang baru, minyak yang baru, dan kuasa Tuhan menyertai pelayanan kami di tempat ini. Tuhan Yesus terima kasih. Berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Mereka yang sedang kuliah bersekolah Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berikan hikmat, kepintaran, akal budi, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang mengenal Tuhan, mengasihi dan cinta Tuhan dalam hidup mereka. Berkati mereka Tuhan, orang-orang tua. Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan-Mu. Tuhan terima kasih. Kami berdoa juga menyerahkan persembahan umat-Mu pagi hari ini. Tuhan berkati apa yang jemaat-Mu tabur pagi hari ini, diberkati dalam nama Yesus. Berkati perpuluhan mereka yang mereka berikan Tuhan. Engkau memberikan mereka berkali lipat ganda sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya itu tergenapi dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan semua program-program ibadah kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau memberkati. Biarlah dalam segala hal Tuhan Kau hadir di sana dan menyatakan kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat hotel tempat kami beribadah. Tuhan memberkati pemiliknya, bahkan semua staf karyawan diberkati Tuhan. Biarlah mereka juga boleh menikmati kasih dan kuasa Tuhan lewat ibadah kami di tempat ini. Kami juga berdoa bagi bangsa dan kota kami. Tuhan kiranya terus memulihkan bangsa dan kota kami. Tuhan kami percaya suatu saat bangsa dan kota kami akan sujud menyembah-Mu. Kami akan melihat Tuhan bahwa hujan pertobatan akan Tuhan curahkan atas kota dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, berikan pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Dan kami berdoa akan melihat pemulihan demi pemulihan boleh terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Bapa, sungguh kami mengucap syukur buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sehingga kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, karena menutup ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
terima kasih. Sungguh tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi kami, sehingga Engkau berikan anak-Mu yang tunggal, supaya kami tidak binasa, melainkan kami peroleh hidup yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami tak dapat membalas kasih. Biarlah Engkau terima persembahan kami, tubuh jiwa roh kami persembahkan kepadamu, baik korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu, sebagai ibadah kami yang sejati. Terima kasih Tuhan, berkuasalah atas seluruh kehidupan umat-Mu bersama kami semuanya. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Berkuasalah atas seluruh hati dan pikiran kami, bahkan penglihatan, pendengaran, dan setiap langkah kami, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau yang layak disembah. Terima kasih buat pagi yang indah ini, di mana kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami percaya Roh Kudus Kau hadir dan memberkati setiap pujian kami, bahkan menjadi dupa yang harum di hadapan. Kami tahu Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu, sehingga setiap kami yang datang dengan lemah sudah dikuatkan oleh firman-Mu, yang terbelenggu sudah dilepaskan oleh kuasa darah-Mu, bahkan yang sudah susah sudah dihiburkan oleh Roh Kudus-Mu, dan yang datang dengan berbagai sakit penyakit oleh bilur-bilur-Mu. Setiap kami yang percaya kepada-Mu, percaya kami sudah disembuhkan, sehingga kami pula membawa berkas-berkas yang baru, kami pula membawa sukacita damai sejahtera, bahkan kami diberkati beserta seluruh keluarga besar kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, dan nama-Mu dimuliakan. Dan sebelum kami berpisah untuk bertemu kembali di waktu yang datang, izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi jemaat-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, angkat iman percaya-Mu untuk menerima berkat Tuhan dengan mengangkat kedua belah tangan-Mu di hadapan. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah adonan-Mu, diberkatilah bakul-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu, dibiarkan musuh-Mu melanggar terpukul kalah oleh-Mu, dan apa yang sedang Engkau usahakan Tuhan berkati, sehingga Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan Engkau menjadi ekor, bahkan mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan